1336 setengah manusia setengah binatang, Zuo Yehui. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, bulan yang dingin dan gunung yang sunyi. Dua manusia binatang berkepala babi hutan membawa Fang Yuan naik gunung dari depan dan belakang. Fang Yuan terus mengamati, dia tidak bertindak gegabah. Tubuhku adalah Master Gu tingkat 4, aku memiliki aperture dan esensi purba tetapi aku tidak memiliki cacing Gu. Dan aku terluka parah dan sangat lemah, bahkan jika aku dalam keadaan sehat, tanpa cacing Gu, aku tidak sebanding dengan dua manusia binatang berkepala babi hutan ini. Petik 2. Namun, begitu kita sampai di tebing, dua manusia binatang berkepala babi hutan ini akan melemparkanku ke bawah. Dari ketinggian ini, aku pasti akan mati tanpa perlindungan cacing Gu, kecuali aku memiliki tubuh abadi yang berdaulat. Jadi, satu-satunya harapanku untuk bertahan hidup adalah di jalan ini menuju gunung. Jurus pembunuh abadi, Unravel Dream. Setelah menganalisis ini, Fang Yuan menggunakan kartu truf ini. Setelah mengaktifkan Unravel Dream, Fang Yuan melihat efek langsung. Dia merasa seperti mendapatkan kembali kekuatan pada saat ini. Misalnya, dia seperti seorang petualang yang hampir mati kehausan di padang pasir sebelumnya, tetapi sekarang, dia minum beberapa tetes air. Ada efeknya, tetapi bukankah kekuatan yang aku pulihkan terlalu sedikit? Fang Yuan tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan Unravel Dream lagi. Kali ini, beberapa lukanya langsung membentuk koreng, rasa sakit yang dia rasakan menjadi kurang intens. Tetapi di dada dan punggungnya, masih ada beberapa luka dalam di mana tulang-tulangnya bisa terlihat, mereka tidak pulih. Unravel Dream, Unravel Dream, Unravel Dream. Fang Yuan harus menggunakan jurus pembunuh abadi ini terus-menerus, luka-luka utamanya sembuh secara drastis, meskipun tidak membentuk koreng, kondisi pendarahannya telah berhenti. Dia mendapatkan kembali sedikit kekuatan, tubuhnya telah mendapatkan kembali kehangatan dari keadaan awalnya yang dingin. Tetapi ini tidak memberi Fang Yuan kekuatan pertempuran yang berarti. Dia masih manusia sekarang, dia memiliki esensi purba tetapi dia tidak bisa melawan satu pun dari para bismen berkepala babi hutan sendirian. Selain itu, ada dua bismen berkepala babi hutan, bukan hanya satu. Apa yang terjadi? Efek jurus pembunuh abadi, Unravel Dream, sangat kecil. Aku sudah menggunakannya 5 kali, tetapi hanya ini yang kudapat. Fang Yuan menatap tebing yang sedang digapainya, dia memutuskan, lupakan saja, aku harus bertindak dulu. Tubuhnya memantul seperti lobster. Kedua manusia binatang berkepala babi hutan itu terkejut dan dia berhasil melepaskan diri dari mereka. Fang Yuan mendarat di tanah, batu-batu keras menusuk lukanya saat dia hampir pingsan karena kesakitan. Kedua manusia binatang berkepala babi hutan itu sudah bereaksi, mereka berteriak sambil menerkam Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan keterampilan bertarungnya yang mendalam untuk menghindar sambil melarikan diri dan berlari menuruni gunung. Kedua manusia binatang itu mengejarnya. Tak lama kemudian, kedua manusia binatang babi hutan itu menemukan Fang Yuan. Plop, dua gading babi hutan putih menusuk luka Fang Yuan di punggungnya, menembus dadanya. Fang Yuan berhenti bergerak, darah mengalir keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, penglihatannya menjadi gelap. Saat dia membuka matanya, dia berada di sebuah aula. Dia telah kembali ke dunia nyata lagi, terlempar keluar dari alam mimpi. Wajahnya pucat, jiwanya terluka, tetapi yang membuat Fang Yuan terkejut adalah alam mimpi yang aneh ini. Alam mimpi ini adalah yang tersulit yang pernah aku masuki. Meskipun ini adalah alam mimpi yang realistis, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Sampai sekarang, aku bahkan belum selesai menjelajahi adegan pertama, dan aku sudah mati berkali-kali. Unravel Dream juga sangat lemah di sana, apa yang terjadi? Masalah ini membuat Fang Yuan sangat bingung. Dia memikirkannya dan tidak dapat menyimpulkan apapun. Dia harus mundur selangkah dan berpikir tentang bagaimana dia bisa menghadapi kedua manusia binatang itu dan melarikan diri hidup-hidup. Manusia binatang berkepala babi hutan memiliki tubuh yang besar, jika aku bisa memasuki hutan, itu akan lebih mudah. Namun, gunung yang sunyi ini tidak memiliki pepohonan di sekitarnya, bahkan tidak ada tumpukan batu. Petik 2. Aku hanya bisa menggunakan Unravel Dream sebanyak 5 kali, percobaan tambahan tidak akan berpengaruh. Meskipun itu bisa membuatku mendapatkan kembali kekuatanku dan menstabilkan lukaku, efeknya tidak banyak, akan lebih baik jika memiliki satu cacing Gu. Selain itu,
Bahkan jika aku memiliki cacing gu dan hutan di sekitarnya, staminaku terbatas, aku tidak bisa melangkah jauh. Setelah beberapa analisis, Fang Yuan akhirnya menyadari, jadi alam mimpi ini memaksaku untuk jatuh ke dasar tebing. Memasuki alam mimpi lagi. Kali ini, Fang Yuan tidak bertindak gegabah, dia menggunakan Unravel Dream dan mempertahankan kekuatan dan energi mentalnya. Ketika dia berada di tebing, dua manusia binatang berkepala babi hutan melemparkannya ke atas tebing. Namun, perbedaannya adalah, di udara, Fang Yuan mulai menyesuaikan tubuhnya, mendekati tebing. Beberapa napas kemudian, dia melihat beberapa batu aneh di dinding, batu-batu itu mencuat keluar. Ada juga beberapa pohon yang tumbuh kuat di permukaan tebing. Bam! Dengan suara keras, Fang Yuan mendarat di atas batu, tulang-tulangnya patah dan dia meninggal. Kecepatan turunnya terlalu cepat, luka-lukaku terlalu parah. Aku meninggal saat aku mendarat di batu, sepertinya aku harus mendarat di pohon. Memasuki alam mimpi lagi. Menggunakan pengalaman ini, Fang Yuan mendarat di pohon. Krak-krak, mengikuti suara beberapa cabang yang patah, Fang Yuan jatuh ke bawah setelah tubuhnya mematahkan beberapa cabang. Namun kali ini, ia jatuh jauh lebih lambat. Dia menggunakan telapak kaki dan lengannya untuk meraih dinding tebing dan menyesuaikan arahnya. Pohon kedua. Plop, Fang Yuan mendarat di batang pohon, dia tertusuk secara menyeluruh oleh daun-daun tajam yang tak terhitung jumlahnya yang sepanjang lengan. Dia meninggal di tempat. Apa? Pohon apa ini? Fang Yuan dikeluarkan dari alam mimpi lagi. Setelah banyak mencoba, terus-menerus menggunakan gunyali dan mengungkap mimpi. Setelah meninggal 18 kali di alam mimpi, Fang Yuan akhirnya mendarat di dasar lembah. Tetapi luka-lukanya terlalu parah, keempat anggota tubuhnya tidak dapat digunakan, hanya lengan kanannya yang masih memiliki sedikit sensasi. Dia berlumuran darah saat luka-lukanya terbuka lagi, darahnya yang hangat mengalir keluar terus-menerus. Tulang-tulangnya sebagian besar retak, rasa sakit yang hebat menyerangnya seperti api yang membakar. Tetapi ini adalah hasil terbaik yang dapat dicapai Fang Yuan setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya. Mengungkap mimpi, mengungkap mimpi, mengungkap mimpi. Fang Yuan menggunakan pengurai mimpi, setelah dia sampai di dasar lembah, itu dapat digunakan lagi. Luka Fang Yuan sedikit pulih, ia bisa mengerahkan kekuatan di lengan kanannya, kaki kirinya juga kembali merasakan sedikit sensasi, tetapi kaki kanannya benar-benar patah, terpelintir oleh pergelangan kakinya pada sudut yang aneh. Fang Yuan dengan cepat memeriksa situasi di sekitarnya sambil melihat sekeliling. Ada tumpukan mayat, seperti gunung, dagingnya membusuk, bau mayat pekat seperti kabut, menyerang hidungnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sementara Fang Yuan linglung, ia merasakan aura Gu Immortal yang kuat di atas kepalanya. Dua varian manusia peringkat 7 Gu Immortal muncul di langit. Mereka berdua adalah manusia binatang, yang satu memiliki kepala babi hutan dan tubuh manusia, sementara yang lain memiliki tubuh ular dan kepala manusia. Hati-hati, ada yang besar di sana. Gu Immortal dengan tubuh ular dan kepala manusia berkata dengan suara dingin. Hahaha, kawan besar, mengapa kau tidur, bangun. Gu Immortal kepala babi hutan dan tubuh manusia itu tertawa keras. Keduanya tidak diam, mereka sengaja mengeraskan suara mereka terdengar seperti gemuruh guntur, bergema di lembah. Terdorong oleh suara ini, aura yang luar biasa meledak dari bau mayat yang seperti kabut. Gemuruh. Aura yang kuat meledak di sekitarnya, semua bau busuk di lembah terhempas. Sosok raksasa muncul di depan Fang Yuan. Itu adalah raksasa, tingginya 7 hingga 8 lantai. Warnanya hitam, rambutnya yang hitam mengalir seperti jubah, memanjang hingga ke pinggangnya. Tersembunyi di balik rambutnya adalah dua bintik merah terang. Itu telah terbangun. Kedua Bisman Gu Immortal tercengang oleh aura ini. Mereka tidak lagi sombong, mereka dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Fang Yuan juga sama, karena aura monster ini menunjukkan padanya, aura Gu Immortal tingkat 8. Tapi sepertinya dia manusia, dan binatang buas yang tak terlupakan di saat yang sama. Teman besar, makanlah. Benar, daging dan darah ini diperoleh oleh klan kita setelah banyak pertempuran. Kedua Gu Immortal Bisman mendesak. Sudah berapa kali aku mengatakannya? Aku punya nama, aku Zuo Yehui. Raksasa hitam itu benar-benar berbicara, tetapi kembali makan setelah mengatakan itu. Dia mengulurkan lengannya, mayat-mayat dicengkeram oleh tangan-tangannya yang mengerikan saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya.
Ini tidak baik. Fang Yuan berpikir, pada tingkat ini, dia akan dimakan. Perbatasan Selatan, Lubang Iblis Hitam. Perbatasan Selatan memiliki banyak gunung dan banyak lubang. Lubang Iblis Hitam tidak menarik perhatian di antara semua lubang, itu kecil dan tidak memiliki banyak tanda dao. Itu menghasilkan beberapa sumber daya jalur gelap, tetapi untuk kekuatan super, itu tidak berguna, dan untuk kekuatan normal, penggaliannya terlalu sulit. Jadi, tidak ada yang datang ke sini. Namun, pada saat ini, Raja Sejati Gunung Ungu dan yang lainnya datang ke Lubang Iblis Hitam. Apa yang kita lakukan di sini? Bai Ningbing melihat sekeliling, dia menggunakan metode investigasi dari warisan sejati Bai Xiang tetapi tidak dapat melihat apapun. Raja Sejati Gunung Ungu tidak menjawabnya, dia berbicara seolah-olah ke udara, aku di sini, bertindaklah sesuai dengan kesepakatan kita, sebelumnya, aku memberimu warisan sejatiku, kamu berutang budi padaku. Bantuan, bantuan apa? Sebuah suara datang dari dalam lubang. Setelah itu, aura yang kuat meledak, dari lemah menjadi kuat, dalam sekejap mata, ekspresi Bai Ningbing, Ying Wuxie, dan yang lainnya berubah. Hanya Raja Sejati Gunung Ungu yang tetap tenang seperti sebelumnya, bukankah kamu selalu ingin menjadi manusia? Zuo Yehui, manusia, oh, aku ingat sekarang, kamu adalah orang itu dari dulu. Benar, saat itu, aku membantumu, kamu berutang budi padaku. Aku, Zuo Yehui, ingin menjadi manusia, aku harus membalas budi. Katakan padaku, bantuan apa yang kamu butuhkan? Apa yang paling kamu kuasai, memakan manusia? Hahaha, aku muak memakan manusia biasa. Jangan khawatir, mereka adalah makhluk abadi, bahkan mungkin ada makhluk abadi Gu tingkat 8. Raja Sejati Gunung Ungu tersenyum. Itu bagus. Perbatasan Selatan, alam mimpi raksasa. Zuo Yehui, mendengar nama monster raksasa ini, hati Fang Yuan bergetar hebat. Ini adalah binatang buas yang tak terlupakan dengan asal-usul yang misterius, telah ada sejak sejuta tahun yang lalu, selama era kuno-kuno. Setiap kali muncul, akan ada pembantaian dan pertempuran tanpa akhir. Dalam hal senioritas, Musang yang memanjangkan ekor anjing dari dataran utara hanyalah pendatang baru yang menjadi terkenal 300.000 tahun yang lalu. Zuo Yehui, Yu Tianguang, kedua nama ini pernah ditempatkan berdampingan dalam sejarah manusia. Mereka adalah mimpi buruk era kuno-kuno, era kuno abad pertengahan, dan era kuno akhir. Mereka adalah binatang buas yang tak terlupakan, tetapi mereka memiliki bentuk manusia, tidak ada yang tahu mengapa. Setiap kali mereka muncul, mereka akan menciptakan pembantaian tanpa akhir, tidak peduli wilayah mana, mereka akan menimbulkan badai berdarah. Bahkan pengadilan surgawi benua tengah tidak dapat memusnahkan mereka. Mereka sangat licik, mereka bekerja sama dan setiap kali ada Demon Venerable atau Immortal Venerable yang masih hidup, mereka akan bersembunyi dan tidak muncul. Untungnya, ketika itu adalah era Paradise Earth Immortal Venerable yang paling baik hati sepanjang sejarah bertekad untuk menyingkirkan kejahatan ini. Ia menghabiskan banyak waktu dan tenaga, akhirnya menemukan tempat persembunyian kedua binatang buas legendaris yang tak terlupakan ini. Setelah pertempuran yang sengit, Yu Tianguang tewas, sementara Zuo Yehui terluka parah. Ia berhasil melarikan diri tetapi hilang, tidak diketahui apakah ia hidup atau mati. Zuo Yehui, aku benar-benar bertemu dengan binatang buas legendaris yang tak terlupakan ini di alam mimpi. Fang Yuan menahan keterkejutannya, ia terus memanjat. Zuo Yehui memakan semua mayat di sekitarnya, di sekitar binatang buas ini, tumpukan mayat seperti gunung mengalir ke mulutnya yang haus darah. Jurus pembunuh abadi, ini jelas jurus pembunuh abadi. Mengunyahnya saja tidak bisa membuatnya makan dengan kecepatan yang begitu cepat. Fang Yuan mengalami masa sulit. Dia terluka parah dan tidak bisa bergerak cepat, kecepatan pendakiannya tidak dapat menandingi kecepatan hisapan Zuo Yehui, dia diseret ke tengah oleh mayat-mayat yang bergerak ini. Tiba-tiba, Zuo Yehui menarik napas dalam-dalam. Angin kencang bertiup, Fang Yuan terkejut dan angin meniupnya ke dalam mulut Zuo Yehui. Zuo Yehui mengunyah dengan cepat, Fang Yuan dikunyah menjadi pasta daging oleh giginya yang tajam. Aku mati lagi. Fang Yuan kembali ke kenyataan dengan luka jiwanya. Bagaimana aku melewati alam mimpi ini? Masalah ini seperti batu besar yang menghalangi kemajuan Fang Yuan. Dia jatuh ke dalam perenungan yang mendalam.
Saat dia dibawa ke gunung oleh dua manusia binatang berkepala babi hutan, Fang Yuan mencoba banyak cara tetapi tidak bisa melarikan diri. Dia sekarang tahu bahwa alam mimpi ini memaksanya untuk memasuki lembah. Tetapi lembah ini lebih berbahaya daripada manusia binatang berkepala babi hutan. Karena ada binatang buas purba yang legendaris di sana. Binatang buas purba yang tak terlupakan menyaingi Dewa Gu peringkat 8, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kecerdasan rendah, mereka bukan tandingan Dewa Gu peringkat 8. Tetapi ada pengecualian untuk semuanya, di antara binatang buas purba yang tak terlupakan, ada beberapa individu unik. Karena semua jenis pertemuan yang kebetulan, mereka memiliki kebijaksanaan yang mirip dengan manusia, mereka mempelajari cara-cara kultivasi Gu dan memiliki celah abadi. Mereka tahu cara memanipulasi Gu abadi dan bahkan dapat melepaskan gerakan pembunuh abadi. Bahaya mereka sangat besar, dengan demikian, setiap binatang buas purba yang legendaris memiliki namanya sendiri. Seperti musang pemanjang kehidupan ekor anjing Mao Liqiu, naga jahat benua tengah di Zhang Seng serta Huo Kong bersama. Dengan Zuo Yehui dan Yu Tian Guang. Ini semua adalah binatang buas purba yang legendaris. Keberadaan seperti itu seringkali lebih kuat daripada kebanyakan Dewa Gu tingkat 8. Ini dapat dilihat dari bagaimana musang pemanjang kehidupan berekor anjing, Mao Liqiu, membunuh dua Dewa Gu tingkat 8 pengadilan surgawi. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, tetapi mereka memiliki tubuh yang lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan bentuk kehidupan lain jika cacing Gu tidak digunakan. Baik itu kecepatan, kekuatan, masa hidup, kecepatan pemulihan, penglihatan, pendengaran, dan lainnya, manusia lebih rendah. Binatang buas purba yang tak terlupakan memiliki tanda dao yang sangat padat, mereka memiliki masa hidup yang lebih panjang daripada manusia, pemulihan, kekuatan, dan lainnya mereka melampaui manusia biasa. Begitu mereka dapat menggunakan Gu abadi dan gerakan pembunuh abadi, memiliki bukaan abadi dan memiliki kebijaksanaan seperti manusia, kekuatan mereka secara alami akan melampaui Dewa Gu tingkat 8. Apakah alam mimpi ini ingin aku mencoba dan melarikan diri dari dimakan oleh Zuo Yehui? Fang Yuan memasuki mimpi itu lagi. Menggunakan mimpi yang terurai di sepanjang jalan, dia pergi ke dasar tumpukan mayat raksasa dengan sedikit kehidupan yang tersisa. Bagus. Fang Yuan memusatkan perhatiannya, dan menyingkirkan semua mayat sebelum Zuo Yehui mulai makan, mengubur dirinya sendiri. Saat Zuo Yehui mulai mengisap, angin kencang bertiup. Permukaan gunung mayat mulai terbang ke arahnya. Fang Yuan masih utuh saat ia menggali mayat-mayat itu. Namun segera, angin kencang terus berlanjut tanpa henti saat ia tersapu ke mulut Zuo Yehui lagi. Sial, pandangan terakhir Fang Yuan adalah deretan gigi tajam yang menusuk tubuhnya. Memasuki mimpi lagi, aku akan menggali, dan menggali lebih banyak lagi. Fang Yuan melanjutkan sambil menggunakan Unravel Dream untuk menemukan beberapa tempat yang mudah untuk dibor, yang memungkinkan kemajuannya menjadi lebih cepat. Zuo Yehui terus menarik napas, setelah waktu yang lama, angin berhenti. Fang Yuan juga sedang menghembuskan napas terakhirnya, bersembunyi di antara mayat-mayat. Akhirnya aku bertahan. Sementara dia bersukacita, salah satu dari dua Bisman Gu Immortals di udara berbicara. Zuo Yehui, nafsu makanmu bagus. Raksasa gelap itu berkata, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Aku ingin memakan lebih banyak manusia, semakin banyak manusia yang kumakan, aku semakin dekat untuk menjadi manusia. Jangan khawatir, masih ada lagi. Bisman Gu Immortal tertawa saat membuka lubang abadinya, sejumlah besar mayat manusia Gu Master jatuh seperti air terjun. Sial, ekspresi Fang Yuan berubah, dia mengutuk tak terkendali. Pada saat berikutnya, dia tergencet sampai mati oleh tumpukan mayat. Memasuki mimpi lagi, Fang Yuan menggali tumpukan mayat, tetapi kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah angin kencang menghilang, dia berada di lapisan atas mayat-mayat yang tersisa. Mayat-mayat berjatuhan saat Fang Yuan dengan cepat memanjat ke arah dinding, mencoba menemukan beberapa batu gunung sebagai tempat berlindungnya. Setelah mayat-mayat berjatuhan, dia masih utuh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Fang Yuan menatap tumpukan mayat di depannya sambil berpikir cepat. Saat ini, dia masih terkubur di antara mayat-mayat, dia sekitar 6 meter dari lapisan atas. Dan sekarang, dia merasakan sensasi mati rasa di dadanya. Fang Yuan tidak bisa melihat di tumpukan mayat, dia menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Selanjutnya, dia menyentuh ekor yang licin,
itu tampak seperti ular atau kelabang. Selanjutnya, ekor ini mengebor ke dadanya. Apakah aku sekarat lagi? Pertanyaan ini baru saja muncul di benaknya ketika dia dikeluarkan dari alam mimpi lagi. Sebelumnya, itu sepertinya cacing Gu. Fang Yuan berpikir dalam kehidupan nyata. Ada begitu banyak mayat Master Gu Fana, sepertinya terjadi pertempuran besar dan beberapa Gu Fana tidak dibawa pergi, itu normal. Bahkan jika Gu Immortals menemukan mereka, Gu Fana kecil itu tidak penting bagi mereka. Petik 2. Tentu saja, di lingkungan yang ekstrim seperti lautan mayat, Gu liar mungkin tercipta, itu tidak aneh. Fang Yuan sangat merasakan bahwa cacing Gu ini adalah kesempatannya. Setelah lukanya sembuh, dia memasuki alam mimpi lagi. Pemurnian cacing Gu gagal, dia meninggal. Pemurnian lagi, kali ini, dia menemui jalan buntu karena Zuo Yehui mulai makan lagi. Fang Yuan terganggu dan gagal, dia meninggal. Akhirnya, setelah memurnikan cacing Gu, dia menyadari bahwa itu adalah cacing Gu tingkat 2 yang digunakan untuk menyerang. Fang Yuan mengutuk sekali lagi, dia mati. Sekali lagi, dia mati. Dan mati. Dan mati. Mimpi busuk macam apa ini? Ada banyak sekali kegagalan, bahkan satu kali, karena tindakannya, kedua Dewa Gu memperhatikan dan melambaikan jari mereka, menyebabkan Fang Yuan mati karena cahaya mistis. Putus asa. Di alam mimpi ini, Fang Yuan terlalu lemah. Setiap kecelakaan atau angin merupakan bahaya fatal baginya yang menyebabkan dia mati. Haruskah aku menyerah pada alam mimpi ini? Pikiran untuk menyerah terus muncul. Investasi Fang Yuan di alam mimpi ini melampaui yang lain, tetapi harapannya suram, dia tidak dapat melihat peluang keberhasilan. Alam mimpi ini sangat sulit. Mari kita coba sekali lagi. Aku bisa bertahan sekali lagi. Aku mati lagi, haruskah aku menyerah? Ada rantai kematian lainnya, Fang Yuan ingin menyerah, tetapi dia tidak tahan karena dia telah berinvestasi begitu banyak. Yang lebih penting, dia belum pernah melihat alam mimpi seperti itu. Jika dia berhasil, itu akan menjadi akumulasi pengalaman yang sangat besar baginya. Bahkan jika dia menyerah sekarang, apakah dia akan menemui alam mimpi seperti itu lagi di masa depan? Mengertakkan gigi dan bertahan. Sampai saat terakhir, ada sekitar 60 mayat di tanah di lembah. Fang Yuan berjuang untuk waktu yang lama sebelum menyelamatkan hidupnya, dia bercampur di antara mereka. Sebuah formasi Gu muncul. Fang Yuan menemukan bahwa Zuo Yehui terperangkap oleh formasi Gu super ini, tubuh bagian bawahnya terkubur di tanah, hanya tubuh bagian atasnya yang bisa bergerak. Formasi 4 elemen terkutuk ini, biarkan aku menghancurkanmu. Setelah cukup memakannya, Zuo Yehui meraung ke langit saat meledak dengan cahaya abu-abu gelap yang kuat. Cahaya abu-abu menyelimuti seluruh lembah. Oh tidak, ini adalah jurus pembunuh abadi, malam abu-abu. Ayo mundur. Dua Dewa Gu Bisman terbang ke langit. Formasi 4 elemen diaktifkan, sebagai tanah, air, angin, dan api. 4 cahaya mistis meledak dan menahan cahaya abu-abu, membatasinya ke lembah. Zuo Yehui menggeram dalam kemarahan dan tidak mau menyerah, tetapi itu tidak berguna. Apa-apaan ini, bagaimana aku bisa menghindarinya? Cahaya abu-abu itu ada di mana-mana, menyelimuti lembah. Para Bisman Gu Immortals bisa lari, tetapi Fang Yuan tidak bisa. Dia melihat rumput dan bebatuan di sekitarnya tereliminasi oleh cahaya abu-abu ini, dia sendiri tidak terkecuali. Fang Yuan jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam, ini adalah alam mimpi yang tidak dapat dipecahkan. Cahaya abu-abu tidak dapat dihindari. Jika aku tahu ini, aku akan menyerah sejak lama, itu adalah keputusan yang lebih bijaksana. Merasa sangat menyesal, Fang Yuan kembali ke dunia nyata. Cedera jiwanya jauh lebih parah daripada upaya sebelumnya. Tetapi, yang membuat Fang Yuan gembira adalah bahwa level pencapaian jalur gelapnya tiba-tiba naik ke level Grandmaster. Apa yang terjadi? Fang Yuan segera memeriksa. Dia terkejut mengetahui bahwa alam mimpi ini telah lenyap. Jadi bertahan sampai saat terakhir berarti melewati alam mimpi ini. Aku berhasil. Ini adalah alam mimpi tipe bertahan hidup. Aku hanya perlu bertahan sampai akhir. Alam mimpi ini hanya memiliki satu adegan, tetapi setelah melewatinya, level pencapaian jalur gelapku yang biasa naik ke level Grandmaster. Apakah itu karena keberadaan Zuo Yehui? Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pengetahuan Fang Yuan tentang alam mimpi terlalu dangkal. Lagi pula, dia tidak pernah berusaha keras ke alam mimpi dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Pada saat yang sama,
Bai Ningbing dan Hei Loulan dipenuhi dengan pertanyaan. Di mana ini? Hei Loulan melihat dunia burung dan bunga yang diselimuti kabut tipis saat dia bertanya. Ini adalah surga manusia jamur. Seorang Dewa Gu manusia varian muncul dari dalam kabut. Dewa Gu manusia jamur, pupil mata naga Bai Ningbing mengecil. Manusia jamur adalah jenis manusia varian, mereka menyerupai manusia tetapi ada topi jamur di kepala mereka, menyerupai topi. Di bawah topi jamur terdapat alis dan mata manusia jamur, sedangkan untuk hidung, telinga, dan ciri-ciri lainnya, semuanya ada. Manusia jamur, surga. Hei Loulan menggumamkan dua kata ini, jangan bilang, ini adalah Dewa Bumi Surga. Sebelum Hei Loulan menyelesaikan perkataannya, Raja Sejati Gunung Ungu menyela, benar sekali. Tanah yang diberkati ini telah dimodifikasi oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga, tidak ada bencana dan kesengsaraan yang dihadapinya. Tanah yang diberkati manusia jamur telah berubah menjadi surga manusia jamur. Tentu saja, ada banyak surga di dunia ini, tetapi yang satu ini sangat istimewa, karena Yang Mulia Abadi Bumi Surga telah berkultivasi di sini sebelum ia menjadi seorang yang terhormat. Oh, manusia jamur Gu Immortal mendesah dalam-dalam, sejak aku memperoleh warisan sejati itu, aku tahu bahwa suatu hari, aku harus membayar harga yang sangat mahal. Tetapi jika kau ingin aku membantumu dengan perbuatan jahat, itu tidak mungkin, kau bisa membunuhku saja. Aku tidak akan membunuhmu. Raja Sejati Gunung Ungu menunjukkan senyum licik, aku ingin kau membawa mereka ke Gua Melon, tempat Yang Mulia Abadi Bumi Surga pernah tinggal dan berkultivasi selama beberapa waktu. Kau tidak akan menolak permintaan ini, kan? Ekspresi manusia jamur Gu Immortal menjadi semakin getir, ia berpikir sejenak sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh, baiklah. Aku setuju. Surga manusia jamur, Gua Melon. Gua ini dijaga oleh Dewa Jamur Gu. Raja Sejati Gunung Ungu berasimilasi dengan kehendak surga, dia dapat merasakan rencana kehendak surga, dia menggunakan Dewa Jamur Gu ini untuk berhasil mengirim Hei Loulan dan Bai Ningbing ke tempat ajaib ini. Ini adalah melon cakra yang ditanam oleh sukuku. Kalian dapat membudidayakannya di sini secara diam-diam, tetapi jangan merusak satu melon pun. Kata Dewa Jamur Gu, melon cakra. Bai Ningbing dan Hei Loulan saling memandang, melihat keterkejutan di wajah mereka. Melon cakra adalah bahan abadi peringkat 7, yang mengandung tanda dao jalur penyempurnaan, mereka dapat digunakan dalam penyempurnaan Gu apapun. Dengan demikian, bahan abadi ini sangat banyak digunakan. Dan sekarang, keduanya melihat skala gua perkebunan melon ini, itu sangat besar. Berapa banyak melon cakra di sana? Raja Sejati Gunung Ungu menjelaskan dari samping, tidak perlu menebak. Ini adalah area produksi melon cakra terbesar di surga kuning harta karun. Mereka memiliki hampir 60% pangsa pasar. Tentu saja, aku tidak membawamu ke sini untuk melon cakra, yang terpenting adalah formasi Gu Super ini. Formasi Gu Super ini menggunakan Gu abadi yang matang di jalur aturan. Sebagai intinya, dan juga menggunakan Gu abadi embun peringkat 7 sebagai Gu abadi pelengkap. Saat kau melatih jurus pembunuh abadimu di sini, efektivitasnya akan meningkat tajam, kau akan menjadi lebih mahir dalam jurus-jurus itu. Petik 2. Dan karena Gu abadi embun, kecepatan pemulihan esensi abadimu akan sangat cepat di dalam formasi Gu. Hei Loulan dan Bai Ningbing mendengar ini dan menunjukkan kegembiraan yang besar. Surga kultivasi seperti itu sangat cocok untuk mereka. Hei Loulan mengolah jalur kekuatan terutama bersama dengan jalur api. Dia memiliki sedikit Gu abadi jalur kekuatan, dan banyak Gu abadi jalur api. Dia juga memiliki banyak jurus pembunuh abadi jalur api yang ditinggalkan oleh bibinya dalam warisan sejati jalur api. Bai Ningbing baru saja memperoleh warisan sejati Bai Xiang, dia juga tidak lemah, dia memiliki banyak Gu abadi dan jurus pembunuh abadi. Saat ini, yang membatasi mereka adalah kenyataan bahwa mereka baru saja memperoleh warisan sejati mereka dan tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengubah perolehan ini menjadi kekuatan tempur. Di dinding regional, ketika mereka melawan Fang Yuan, kelemahan ini sangat jelas. Raja Sejati Gunung Ungu terbangun dan mengambil alih, untuk meningkatkan kekuatan tempur pihaknya, dia membawa keduanya ke sini, menggunakan surga ini untuk melatih kedua abadi itu. Gua Melon memiliki ruang yang sangat besar. Dewa Gu manusia jamur dengan mudah menyediakan area bagi Bai Ningbing dan Hei Loulan untuk berkultivasi. Setelah membuat pengaturan untuk mereka, Raja Sejati Gunung Ungu meninggalkan surga manusia jamur. Hari-hari berlalu.
Fang Yuan masih dalam formasi Gu Super, menjelajahi alam mimpi. Di permukaan, dia berkultivasi dalam pengasingan, dia telah menipu semua orang, tidak ada yang tahu bahwa dia sedang menjelajahi alam mimpi, keuntungannya sangat besar. Qisang adalah tolok ukur yang bagus. Qisang adalah pemuja formasi, setelah lebih dari 100 tahun meneliti jalur formasi, dia mencapai tingkat pencapaian Grandmaster jalur formasinya. Pada usianya, bakat dan prestasinya dianggap langka di antara para dewa Gu. Sementara itu, Fang Yuan hanya menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk melewati alam mimpi dengan makna jalur formasi yang sebenarnya dan menjadi Grandmaster jalur formasi. Karena alam mimpi sangat menakjubkan, dan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk akumulasi, selama perang kacau 5 wilayah, semua jenis ahli dewa Gu muncul, mereka seperti bintang yang bersinar di langit, ada banyak jenius. Saat ini, Fang Yuan tidak hanya seorang Grandmaster jalur formasi, dia juga seorang Grandmaster jalur gelap. Dengan tingkat pencapaian seperti itu, Fang Yuan memiliki ide-ide baru terhadap penggunaan Gu abadi batas gelap. Saat ini, aku dapat menggunakan Dark Limit Immortal Gu sebagai inti untuk membentuk jurus pembunuh abadi yang menargetkan diriku sendiri, untuk mencegah orang lain melecehkannya. Bersama dengan tanda dao jalur gelapku, kekuatan jurus pembunuh abadi ini akan sangat mengerikan. Petik 2. Aku bahkan dapat menggunakan Dark Limit Immortal Gu sebagai inti untuk membentuk jurus pembunuh abadi yang dapat melepaskan serangan yang menyerupai Dark Arrow Immortal Gu. Ada juga ide lain, aku bisa menggunakan Gu abadi batas gelap dalam gerakan pembunuh abadi lainnya untuk menyembunyikan semua aura gerakan pembunuh ini. Setelah menggunakannya, aku bisa mengejutkan orang, dan mencapai efek yang luar biasa. Sebenarnya, bagi Fang Yuan, ia paling membutuhkan alam mimpi jalur makanan dan jalur informasi. Jalur makanan akan memungkinkannya untuk memberi makan Gu abadi dengan lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam kultivasinya atau pengembangan sumber daya. Jalur informasi bahkan lebih penting. Fang Yuan memiliki banyak perjanjian aliansi jalur informasi saat ini. Hal ini membuatnya kehilangan banyak kebebasan. Ketika ia melakukan sesuatu, ia dibatasi, itu tidak nyaman. Ada hal lain, jika tingkat pencapaian jalur informasinya meningkat, Fang Yuan akan dapat menguraikan banyak jebakan dan metode jalur informasi, ia akan dapat bekerja sama dengan sekte bayangan. Namun, hal-hal di dunia ini tidak datang sesuai keinginan seseorang. Tempat yang dijaga Fang Yuan seperti jendela. Setelah ia menyelesaikan penjelajahannya, alam mimpi Zuo Yehui lenyap, alam mimpi baru yang memenuhi ruang itu semuanya aneh dan tidak masuk akal. Fang Yuan tidak ingin mencoba alam mimpi seperti ini, bahkan jika ia telah mengungkap mimpinya. Fang Yuan menunggu dengan sabar. Alam mimpi kadang-kadang berubah di antara mereka sendiri. Namun karena ia bertemu dengan alam mimpi yang tidak masuk akal secara berurutan, Fang Yuan hanya dapat mengalihkan usahanya ke tempat lain. Mengembangkan bukaan abadi adalah tujuan utamanya. Kedua, pencapaian tingkat jalur gelap yang baru diperolehnya memungkinkannya untuk menciptakan beberapa gerakan pembunuh abadi yang berguna, dan terakhir, ia harus mengumpulkan informasi. Setelah pengadilan surgawi kehilangan 3 dewa Gu peringkat 8, mereka tetap bersikap rendah hati. Kelima wilayah berada dalam keadaan damai. Namun masalah klan Wu tidak berakhir. Bahkan dengan Wu Yong yang menekan situasi, mengirim orang untuk menyelesaikan konflik, kekuatan super lainnya menyebabkan segala macam masalah, klan Wu sangat sibuk dalam menanganinya. Ada masalah yang merepotkan baru-baru ini. Penyebabnya adalah resep Gu abadi dari Gu abadi mandi api, seorang Master Gu Fana secara kebetulan telah menggalinya. Begitu berita menyebar, perhatian klan Yao dan klan Wu tertarik. Resep Gu abadi ini adalah bagian dari isi warisan sejati jalur api yang ditinggalkan oleh dewa yang menakjubkan. 1000 tahun yang lalu, klan Wu dan klan Yao masih bermusuhan setelah memperebutkan warisan sejati jalur api ini. Akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi mereka tidak memperoleh warisan sejati jalur api ini. Warisan sejati jalur api dikatakan telah hancur, tetapi sejak resep Gu abadi mandi api muncul, semua orang mulai memiliki harapan. Khususnya klan Wu dan klan Yao, karena alasan historis, kedua kekuatan super ini harus mendapatkan resep Gu abadi ini. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, pihak lain tidak diizinkan untuk mendapatkannya. Jadi, Wu Yong mengirim Wu Yiran, dia menyerah untuk mempertahankan lubang pasang surut darah, sebuah titik sumber daya.
Wu Yiran memiliki level kultivasi peringkat 7, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia mematuhi perintah karena dia ingin segera menyelesaikan masalah, tetapi segera, dia menemukan bahwa tidak ada warisan sejati abadi yang menakjubkan, hanya resep Gu abadi api mandi ini yang tersisa. Akibatnya, banyak dewa Gu pergi, mereka tidak ingin menyinggung dua kekuatan super hanya untuk resep Gu abadi. Klan Yao tidak akan menyerah, mereka mengirim orang yang kuat, Yao Geng. Wu Yiran dan Yao Geng bertarung 4 kali, mereka masing-masing menang dan kalah 2 kali, pertandingan terakhir adalah yang krusial. Selama momen krusial ini, Raja Sejati Gunung Ungu diam-diam tiba di titik pertemuan. Di gunung tanpa nama, dia bertemu dengan Dewa Gu yang misterius. Gu immortal misterius itu diselimuti cahaya pelangi, menyembunyikan penampilannya, kau memanggilku ke sini. Purple Mountain True Monarch mengangguk, benar, terlepas dari bagaimana kau memperoleh warisan sejati Seven Illusions yang lengkap, kau telah membuat perjanjian aliansi, kau perlu melakukan 7 hal untukku. Baiklah, 7 hal yang mana? Gu Immortal misterius itu menjawab. Dengan terus terang, bibir Purple Mountain True Monarch melengkung, pertama, bunuh Wu Yiran. Gu Immortal misterius itu tercengang, kau yakin? Senyum Purple Mountain True Monarch melebar, melanjutkan, kedua, bunuh Yao Geng. Gu Immortal misterius itu waspada, apa yang kau coba lakukan? Kau tidak perlu peduli tentang itu. Bunuh saja mereka berdua. Purple Mountain True Monarch terkekeh. Gu Immortal misterius itu mendengus dingin, tubuhnya menghilang di tempat saat dia pergi. Senyum Purple Mountain True Monarch berangsur-angsur memudar, lengannya berada di belakang punggungnya saat dia menatap gunung yang jauh dengan tatapan yang dalam. Tidak banyak waktu tersisa, aku harus mengambil tindakan. Dia bergumam pelan. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul. Wu Yiran dan Yao Geng keduanya menghilang, hasil pertarungan mereka tidak diketahui. Klan Wu dan klan Yao terguncang, karena dari tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu, Wu Yiran dan Yao Geng sudah mati. Siapa yang begitu kejam? Wu Yong sangat marah, tepat ketika dia mengirim Gu Immortals untuk menyelidiki ini, lubang pasang darah meletus, pasang darah besar menyebabkan kehancuran besar. Klan Wu dengan cepat mengirim Gu Immortals untuk menekan situasi, tetapi mereka menemukan jejak bahwa gerakan pembunuh abadi, seni runtuh, digunakan di tempat kejadian perkara. Seni yang runtuh adalah jurus mematikan yang diciptakan sendiri oleh Yao Geng. Jejak di tempat kejadian tidak dapat disangkal. Situasinya menjadi rumit. Apakah Yao Geng sudah mati? Apakah ini rencana klan Yao? Selain klan Yao, apakah ada klan lain yang menyerang? Wu Yong merasakan ada yang tidak beres, dia bisa merasakan badai berbahaya sedang terjadi suara percikan-percikan. Suara ombak tak henti-hentinya, udara dipenuhi bau darah, menyerang hidung semua orang. Dua dewa Gu dari klan Wu, Wu Yuanju dan Rong Hao, kini terbang di langit, menatap lautan darah di bawah, ekspresi yang pertama serius sementara yang terakhir getir. Banjir darah telah menyebar ke jarak yang sangat jauh, lebih dari 10 gunung terendam. Jika kita tidak menutupnya sekarang, bencana ini akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar nanti. Wu Yuanju berkata dengan serius. Lubang pasang darah awalnya dipertahankan oleh Wu Yiran, tetapi setelah dia meninggal, lubang pasang darah dirobohkan dan formasi Gu di dalamnya hancur. Hal ini menyebabkan gelombang darah meledak dan membanjiri daerah sekitarnya, menyebabkan bencana besar ini. Rong Hao memiliki ekspresi khawatir, tidak akan mudah bagi kita berdua untuk membuat formasi Gu baru dan menutup gelombang darah lagi. Jika kita memiliki peringkat 6 lagi, dengan 3 dewa Gu, kita hampir tidak akan mampu melakukannya. Keduanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, tidak sulit untuk menangani bencana gelombang darah ini, tetapi Wu Yong memberi mereka waktu yang terbatas. 2 orang tidak dapat menyelesaikan ini dalam waktu singkat. Tidak ada pilihan, Wu Yong tidak dapat mengerahkan lebih banyak orang untuk menangani situasi yang merepotkan ini. Selama era Wu Duxiu, klan Wu berkembang pesat tanpa hambatan, karena Wu Duxiu dapat menekan seluruh situasi sendirian. Setelah Wu Duxiu meninggal, Wu Yong mengambil alih, klan Wu hanya memiliki 1 peringkat 8 yang tersisa, meskipun Wu Yong memiliki kemampuan hebat, wilayah klan Wu terlalu besar. Karena rencana Raja Sejati Gunung Ungu, kekuatan super tidak dapat mengendalikan keinginan mereka, klan Wu dihadapkan dengan rintangan yang diciptakan oleh banyak kekuatan super. Wu Yong tetap berada di markas mereka dan menjaga situasi serta memutuskan siapa yang akan dikirim.
Tetapi kali ini, Wu Yiran telah meninggal. Dengan kepergiannya, celah besar langsung terbentuk di garis pertahanan klan. Wu, mengirim Wu Yuanju dan Rong Hao sudah menjadi batas klan Wu. Berikan yang terbaik, bahkan jika kita melampaui batas waktu, kita telah mencoba yang terbaik. Wu Yuanju menghela napas, mulai bertindak. Rong Hao pun menurut. Dia bukan anggota klan Wu, dia adalah tetua tertinggi eksternal yang direkrut oleh klan Wu. Klan perbatasan selatan sangat tidak ramah terhadap orang luar, tidak mudah bagi klan Wu untuk melanggar tradisi dan merekrut Dewa Gu eksternal ke dalam klan Wu. Di bawah metode kedua Dewa Gu, gelombang darah terus mendorong mundur, lubang gelombang darah itu seperti mulut monster besar, melahap darah di luar. Situasinya terkendali. Keadaan semakin membaik. Wu Yuanju menghela napas, setelah menekan gelombang darah ini dan membangun kembali formasi Gu. Rong Hao, kau harus mengambil alih posisi penjaga tempat ini. Aku harap kau bisa berhati-hati, situasinya cukup menegangkan sekarang. Rong Hao mengangguk, aku mengerti. Kudengar lubang gelombang darah ini tidak terbentuk secara alami, melainkan sengaja diciptakan oleh leluhur Laut Darah. Wu Yuanju mengangguk, leluhur Laut Darah meninggalkan 7 warisan sejati. Ini adalah salah satu dari 7 warisan sejati yang telah ia susun dengan cermat. Sebelumnya, lubang ini tidak menarik perhatian, mirip dengan lubang biasa, tetapi ketika seorang Master Gu dari klan Sang masuk, ia memperoleh warisan sejati Laut Darah, memperoleh Gu jejak tangan darah. Orang ini adalah pemimpin klan Sang sebelumnya, Sang Yanfei, ia telah meninggal di Gunung Yitian. Setelah Sang Yanfei mengambil warisan sejati Laut Darah, gelombang darah mulai muncul di lubang ini tanpa henti. Wu Duxiu mengirim Dewa Gu ke sini dan menjadikan ini bagian dari wilayah klan Wu. Berkat pengelolaan klan Wu, lubang gelombang darah dengan cepat menjadi titik sumber daya jalur darah. Klan Wu tengah mengembangkan jalur darah, titik sumber daya ini memberikan kontribusi besar. Kalian berdua sungguh bahagia. Pada saat ini, Rong Hao mendengar sebuah suara di benaknya. Siapa? Rong Hao terkejut. Ia ingin menggunakan metodenya untuk membela diri, tetapi ia sama sekali tidak bisa bergerak. Ia segera menoleh ke arah Wu Yuanju untuk mencari bantuan, tetapi ia segera menemui keputusasaan, karena Wu Yuanju juga tidak bisa bergerak, dalam kondisi yang sama dengannya. Sosok kecil muncul di bahu Rong Hao. Ia seukuran ibu jari, ia memiliki sayap di punggungnya, menyerupai sayap capung, rambut ungunya sangat menarik perhatian. Sosok itu tidak lain adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan tingkat 8, Raja Sejati Gunung Ungu. Gu Immortal yang minim. Wu Yuanju terkejut, tetapi ia segera tenang, aura Raja Sejati Gunung Ungu tersembunyi, ia tidak memperlihatkan aura tingkat 8-nya. Rong Hao segera menambahkan, sebagai manusia varian, kau harus tahu bahwa manusia adalah penguasa dunia. Tidak peduli siapa yang menghasutmu, aku harap kau tidak akan bertindak gegabah. Karena kami bukan hanya manusia Gu Immortal, kami juga anggota klan Wu. Klan Wu adalah kekuatan jalur lurus nomor 1 di perbatasan selatan, jika kau membunuh kami, konsekuensinya akan berat. Petik 2. Kami tidak punya dendam di antara kami. Kami dari klan Wu tidak akan menindas orang, jika kau punya permintaan, kami dapat membantumu, kami bisa menjadi teman. Wu Yuanju melanjutkan, ia memiliki chemistry yang hebat dengan Rong Hao, mengancam dan mendesak di saat yang sama. Namun sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, ia mulai tergagap saat tatapannya berubah kosong. Rong Hao terkejut, ia berkata tanpa berpikir, jalan kebijaksanaan Gu Immortal. Pada titik ini, dia juga menjadi tidak koheren. Metode jalur kebijaksanaan Raja Sejati Gunung Ungu mengganggu pikiran Wu Yuanju dan Rong Hao, mereka bahkan tidak bisa berpikir dan berbicara sekarang, mereka sama sekali tidak berdaya. Ketika Dewa Gu memanipulasi cacing Gu, pikiran dibutuhkan, tindakan tubuh mereka juga membutuhkan pikiran untuk bertindak. Raja Sejati Gunung Ungu secara langsung mengganggu pikiran mereka, mengendalikan mereka dari aspek ini, kedua Dewa Gu peringkat 6 ini tidak memiliki cara untuk melawannya. Dengan mudah mengendalikan situasi, Raja Sejati Gunung Ungu menatap lubang pasang darah dan tersenyum. Selanjutnya, aura peringkat 8-nya meledak. Dalam sekejap mata, aura itu menelan sekelilingnya. Pasang darah di bawah kakinya menjadi lebih tenang. Setelah beberapa saat, Raja Sejati Gunung Ungu membuka mulutnya, mengembuskan napas. Napasnya melayang ke dalam lubang pasang darah, tidak menarik perhatian, dengan cepat dilahap oleh pasang darah yang deras, menghilang.
Pada titik ini, Raja Sejati Gunung Ungu berbalik, melihat jauh dan berkata, giliranmu. Cahaya dalam 7 warna muncul saat sebuah suara berkata dengan nada gemetar, kau adalah ahli hebat peringkat 8. Dengan kekuatanmu, kau dapat bergerak tanpa hambatan di perbatasan selatan, mengapa kau harus mencari masalah dengan karakter kecil sepertiku? Aku punya rencana sendiri, kau harus membayar apa yang kau berutang. Ketika kau mewarisi warisan sejati 7 ilusi, kau seharusnya mengharapkan hari ini. Kata Raja Sejati Gunung Ungu. Tetapi para pewaris sebelum aku tidak pernah menerima perintah apapun. Mengapa aku, Gu Immortal misterius yang diselimuti cahaya pelangi berkata dengan nada enggan. Raja Sejati Gunung Ungu menghela napas, menatap pengadilan surgawi, mungkin ini takdirmu. Baiklah, gunakan metode Kiao Zikai untuk membunuh orang ini. Wu Yuanju dan Rong Hao masih linglung, tidak bisa bergerak. Raja Sejati Gunung Ungu menangkap keduanya hidup-hidup, tetapi dia masih ingin Gu Immortal misterius itu membunuh mereka. Gu Immortal misterius itu tidak berani menentang Raja Sejati Gunung Ungu, dia menggunakan cahayanya yang dalam, saat cahaya itu berubah dan mendarat di dua Gu Immortal klan Wu ini, menghancurkan jiwa mereka, dan bahkan tubuh mereka berubah menjadi patung kayu. Raja Sejati Gunung Ungu melepaskan kendali atas mereka, saat kedua patung ini jatuh ke dalam gelombang darah. Ayo pergi, Raja Sejati Gunung Ungu berkata dengan jelas. Bagaimana mungkin Dewa Gu yang misterius itu menentang Raja Sejati Gunung Ungu? Bahkan jika dia bukan ahli hebat peringkat 8, hanya dengan perjanjian aliansi jalur informasi dalam warisan sejati, itu dapat membatasi Dewa Gu yang misterius itu. Keduanya pergi secepat mereka datang. Tentu saja, Raja Sejati Gunung Ungu tidak lupa membersihkan jejaknya di medan perang. Sesaat kemudian, angin kencang bertiup di udara, awan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, langit cerah terlihat di mana-mana. Aura peringkat 8 yang agung dan luas menyelimuti area tersebut. Ekspresi Wu Yong penuh amarah, matanya sedikit merah saat dia turun. Siapa itu? Siapa yang telah membunuh mereka? Wu Yiran meninggal lebih awal, dan sekarang, Wu Yuanju dan Rong Hao telah meninggal. Karena Gu Tablet Kehidupan dan Gu Lentera Jiwa, klan Wu menerima berita hampir seketika. Wu Yong sangat marah, dia memutuskan untuk keluar sendiri. Klan Wu kehilangan 3 Dewa Gu sekaligus, 1 peringkat 7 dan 2 peringkat 6, kerugiannya sangat besar, Wu Yong merasakan kehilangan sekaligus kemarahan. Dia ingin melihat siapa yang bisa melewati batas ini dan membuat klan Wu marah. Namun selanjutnya, setelah melihat mayat Wu Yuanju dan Rong Hao, Wu Yong tercengang. Pembunuhan patung kayu. Pupil matanya mengecil menjadi seukuran jarum, Kiao Zikai. Sesaat kemudian, Dewa Gu klan Kiao, Kiao Zikai bergegas ke tempat kejadian. Lubang pasang surut darah telah ditutup, tanahnya sepenuhnya berlumuran darah, dan ada juga 2 mayat Dewa Gu klan Wu. Tetua tertinggi pertama klan Kiao, apa yang ingin kau katakan? Wu Yong memiliki ekspresi tenang, nadanya sangat datar. Namun semakin tenang dia, semakin takut Kiao Zikai. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Kiao, gerakan pembunuh abadi khasnya adalah pembunuhan patung kayu, jika ada Dewa Gu biasa yang terkena ini, jiwa mereka akan hancur dan tersebar, mereka akan kehilangan nyawa, tubuh mereka akan berubah menjadi kayu, dan sisa kekuatan hidup dapat digunakan untuk menumbuhkan pohon. Mengabaikan keringat dingin di dahinya, Kiao Zikai menjelaskan, Tuan Wu Yong, tolong dengarkan, saya tidak melakukan ini, seseorang mencoba menjebak saya. Klan Kiao dan klan Wu memiliki hubungan yang panjang, kami berhubungan dekat. Sebelum Kiao Zikai menyelesaikan kata-katanya, Wu Yong memotongnya. Matanya berbinar, dia menatap Kiao Zikai, tentu saja aku bersedia mempercayaimu. Klan Kiao dan klan Wu, kita punya ikatan pernikahan, kita bersekutu, bagaimana mungkin hubungan kita hancur hanya karena ini? Kiao Zikai menghela napas, membungkuk dalam-dalam, Tuan Wu Yong memang bijaksana. Wu Yong melanjutkan, jika ada yang mencoba menjebakmu, ini sudah terlalu jelas. Siapa orangnya? Apa motif mereka? Apa rencana mereka selanjutnya? Inilah yang membuatku khawatir. Tunggu sebentar, aku sudah mengundang Dewa Gu klan Tai, Tai Mian Sen. Perbatasan selatan, klan Tai, Gunung Wanceng. Gemuruh, serangkaian suara rendah menyelimuti lembah yang sederhana ini. Di dasar lembah ini, ada seorang gadis. Dia memiliki tubuh yang tinggi, kakinya lebih dari 60% dari total tinggi badannya, dia tampak heroik dan lincah.
Saat ini, alisnya tajam seperti pedang, matanya bersinar seperti bintang, dia melihat ke atas. Batu-batu raksasa yang seukuran rumah runtuh ke arahnya di dekat tebing. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, pada saat hidup dan mati ini, dia menutup matanya. Ratusan batu raksasa akan mendarat di atasnya, tetapi pada saat ini, dia membuka matanya. Dalam sekejap, cahaya keemasan terpancar, sangat menyilaukan, seolah-olah matahari mini telah muncul di lembah. Cahaya itu bertahan beberapa saat sebelum menghilang. Suara keras itu juga menghilang, bubuk putih tak berujung tersebar ke bawah, perlahan turun. Wanita muda itu bermandikan bubuk batu, kegembiraan terlihat di wajahnya yang penuh tekad. Bagus, Tai Ruonan, kau berhasil dalam jurus pamungkas yang kuajarkan, melewati ujian akhir. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku dan berkultivasi, aku akan mengajarkanmu cara-cara untuk menjadi abadi. Sebuah suara agung bergema di lembah ini. Gadis muda itu berlutut di tanah, terima kasih atas bimbingannya, Tetua Agung. Kau sangat membenci kejahatan dan memiliki bakat yang hebat, kau cocok untuk warisan sejati topeng besi milikku. Awalnya, ayahmu adalah salah satu benih pilihanku, tetapi tidak disangka bahwa putrinya memiliki bakat yang tak terhitung jumlahnya. Suara agung itu tiba-tiba berhenti. Namun tak lama kemudian, Tai Ruonan mendengar, ada masalah mendadak, tetaplah di sini dan berkultivasi. Jurus pamungkas yang kuajarkan padamu mungkin berhasil, tetapi kau belum cukup mahir. Selama periode ini, kau perlu berlatih lebih banyak, saat aku kembali, kita akan memiliki rencana lebih lanjut. Ya, gadis itu membungkuk dengan hormat, kegembiraan tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Akhirnya aku berhasil. Ayah, aku melampauimu. Lihat aku di surga, aku akan menjadi Dewa Gu dan memperoleh kekuatan sejati. Dunia ini terlalu gelap dan kacau, hanya dengan kekuatan yang lebih besar aku dapat menghukum para pelaku kejahatan dan memberi penghargaan kepada mereka yang melakukan perbuatan baik, keadilan akan menang dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Zhang Li, kau jalan yang membunuh suamimu sendiri, untuk berpikir bahwa saudaraku memperlakukanmu dengan sangat baik, dan pada akhirnya, kau benar-benar bertindak begitu kejam dan membunuhnya. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, kau akan mati tanpa mayat yang layak. Seorang Gu immortal muda berteriak, amarahnya tak terbendung, aura peringkat 7-nya meledak. Fang Yuan, sejak dia melewati alam mimpi mengenai Zuo Yehui, tingkat pencapaian jalur gelapnya telah meningkat ke tingkat Grandmaster. Namun selanjutnya, ada alam mimpi yang absurd. Fang Yuan bermain aman dan tidak menjelajahi alam mimpi yang penuh ketidakpastian ini. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ia menemukan alam mimpi yang realistis. Namun pada akhirnya, ia menjadi seorang Gu abadi wanita di alam mimpi ini, dan itu sangat beresiko. Karena wanita abadi ini mengolah jalur emosi pesona. Ini adalah jalur kecil, yang berasal dari jalur kebijaksanaan sebagai jalur minor. Ia menggunakan emosi untuk bertarung, dan pesona untuk memikat musuh. Saat ini, Fang Yuan adalah seorang wanita abadi, ia mengenakan gaun merah muda, ada 2 harta karun besar di tubuh bagian atasnya, sudut roknya terbuka dan terekspos hingga paha atasnya. Ketika ia tersenyum, itu sangat menggoda. Fang Yuan tidak berdaya tentang ini. Ini adalah alam mimpi orang lain, ia harus menjadi karakter di dalamnya jika ia ingin mengambil bagian dalam mimpi itu. Tentu saja, menjadi seorang wanita tidak akan mengganggu kondisi mental Fang Yuan yang tidak berperasaan. Ia waspada terhadap musuhnya saat ia berkonsentrasi pada bukaan abadinya. Yang membuat Fang Yuan senang adalah bahwa wanita abadi ini memiliki banyak Gu abadi. Aku akan mencoba Gu ini terlebih dahulu. Fang Yuan meneteskan esensi abadi saat mendengar teriakan memikat darinya. Suara yang muncul ini tidak dikendalikan oleh Fang Yuan, melainkan suara wanita yang dipenuhi rayuan dan godaan. Dewa Gu muda itu sangat marah sebelumnya, tetapi setelah mendengar suara ini, tubuhnya lemas, niat membunuhnya memudar. Momentumnya hilang saat dia menggertakkan giginya, kejernihan kembali ke matanya, wanita jahat, beraninya kau mempermainkanku. Lakukan gerakan ini. Mengatakan ini, dia mendorong dengan tangannya saat tornado besar menyapu Fang Yuan dengan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan dengan cepat mundur, menghindar saat dia menggunakan Dewa Gu keduanya. Seketika, rok Fang Yuan berubah menjadi kabut merah muda saat melilitnya, membawa Fang Yuan pergi dengan cepat. Kecepatannya mengesankan,
Fang Yuan menghela nafas, itu tidak kalah dengan Dewa Gu yang melarikan diri dengan pedang, satu-satunya bagian yang disesalkan adalah, semakin jauh dia terbang, semakin tipis kabut merah muda di tubuhnya, kabut itu mampu menutupi seluruh tubuhnya sebelumnya, tetapi sekarang, paha dan lengannya yang putih dan lembut sudah terekspos. Fang Yuan tidak takut berlari telanjang, pola pikir malu ini sudah tidak ada dalam dirinya, terlebih lagi, ini adalah mimpi. Yang disesalkan adalah, Gu abadi ini tidak dapat digunakan lama-lama, jika tidak, dengan kecepatan seperti ini, musuhnya bukanlah masalah. Pelacur, kau berlari cepat, tapi kau akan mati hari ini, demi membunuhmu dan membalaskan dendam saudaraku, aku akan melakukan apa saja dan membayar harga berapapun. Gu abadi muda itu berteriak keras dengan mata merah darah. Pada saat yang sama, ia menggunakan jurus pembunuh abadinya. Angin hijau giok berkumpul menjadi belati kecil di telapak tangannya. Belati itu bersinar dengan cahaya giok, Fang Yuan melihatnya dan merasa takut. Oh tidak, hati Fang Yuan mencelos. Hanya satu atau dua Gu abadi ini saja tidak dapat menghentikan jurus pembunuh abadi. Namun, aku tidak tahu jurus pembunuh abadi apa yang dimiliki Zhang Li ini. Saat merasa gelisah, Fang Yuan segera menggunakan Unravel Dream. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius bergerak di lubang abadi Fang Yuan. Sebuah Gu abadi dan puluhan Gu fana diaktifkan di bawah kekuatan misterius ini. Fang Yuan merasakan ini dan merasa sangat gembira. Dia segera terus menggunakan Unravel Dream, di bawah pengaruhnya, kekuatan misterius itu terus mengerahkan kekuatannya, banyak cacing Gu di lubang abadinya digunakan. Selanjutnya, jurus pembunuh abadi yang sama sekali tidak diketahui diaktifkan. Fang Yuan tidak tahu apa yang dilakukan jurus pembunuh abadi ini, atau apa efeknya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, saat ini, Gu abadi muda itu telah meniup tangannya dengan bibirnya. Belati angin giok itu melesat keluar seperti anak panah, terbang ke arah Fang Yuan, cepat dan kejam. Fang Yuan mendesah dalam hati, saat ini, semuanya tergantung pada kesempatan. Apakah Unravel Dream akan menggunakan jurus pembunuh abadi yang efektif untuk bertahan melawan belati angin giok ini? Fang Yuan sama sekali tidak tahu. Namun, di bawah pengaruh jurus pembunuh ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit jarinya, melambaikan tangan ke arah Dewa Gu muda ini sambil berbisik dengan nada menyihir, pemanggilan hantu. Suara ini sangat memikat, bahkan Fang Yuan pun menggigil saat mendengarnya. Kemudian, sesosok hantu benar-benar datang. Jiwa Dewa Gu ini memiliki kekuatan tempur tingkat 7, ia terbang ke arah belati angin giok tanpa henti. Dewa Gu muda itu melihat hantu itu dan ekspresinya berubah, ia berteriak, "Kakak." Ternyata wanita abadi ini, Zhang Li, telah membunuh suaminya dan memurnikan jiwanya menjadi jurus pembunuh abadi. Fang Yuan melihat ini dan mendapat kilasan inspirasi, ia berseru, "Selama aku menghentikan jurus pembunuh ini, jiwa saudaramu dapat diselamatkan, hancurkan jika kau berani." Dewa Gu muda itu sangat marah, tetapi ia takut akan melukai saudaranya, ia tidak dapat bertarung dengan baik. Fang Yuan sangat gembira, ia dengan cepat menyerang dan menstabilkan situasi. Sesaat kemudian, dia menemukan cacat dan membunuhnya. Dia melewati alam mimpi. Fang Yuan menghela napas, kembali ke kenyataan. Alam mimpi ini hanya memiliki satu adegan. Fang Yuan sedikit terkejut. Ini adalah alam mimpi kecil. Fang Yuan melewatinya dalam satu kali percobaan, memeriksa dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa tingkat pencapaiannya untuk jalur kebijaksanaan dan jalur jiwa telah meningkat. Jalur emosi pesona tidak pernah meninggalkan jalur kebijaksanaan, tidak ada tanda jalur emosi pesona di dunia ini, hanya tanda jalur kebijaksanaan. Dengan demikian, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku meningkat. Adapun jalur jiwa, mungkin Zhang Li juga mengembangkan jalur jiwa. Jurus pembunuh abadi pemanggil hantu miliknya termasuk jalur jiwa. Dia menganalisis dan melihat tingkat pencapaiannya. Saat ini, dia memiliki 8 jalur tingkat Grandmaster, yaitu jalur darah, jalur kekuatan, jalur transformasi, jalur bintang, jalur kebijaksanaan, jalur air, jalur gelap, dan jalur formasi. Jalur penyempurnaan adalah kuasa Grandmaster, jalur keberuntungan adalah Master, jalur hantu kosong. Tingkat pencapaian jalur pedangnya biasa saja, jalur jiwanya juga biasa saja, tetapi setelah alam mimpi Zhang Li, itu telah meningkat ke tingkat kuasa Master. Jurus pembunuh abadi itu, pemanggilan hantu, cukup menarik,
meskipun aku tidak memiliki tingkat pencapaian jalur jiwa yang cukup, jalur kebijaksanaanku adalah Grandmaster. Itu berasal dari alam mimpi yang realistis, aku sangat mungkin dapat menggunakan jurus pembunuh yang sama ini lagi, dengan sebagian kekuatannya. Bahkan jika aku tidak dapat menirunya, aku dapat membuat jurus pembunuh abadi yang serupa. Petik 2. Tetapi bahkan jika aku meniru jurus pembunuh abadi ini, itu lebih rendah daripada meningkatkan cangkang Vajra. Para dewa Gu biasa akan senang jika ada kemungkinan, mereka akan mencoba menyimpulkan jurus pembunuh abadi. Tetapi Fang Yuan berbeda. Baru-baru ini, tingkat pencapaiannya telah meningkat pesat, dia memiliki banyak inspirasi, dia hanya dapat memilih untuk memodifikasi jurus pembunuh abadi dengan nilai tertinggi baginya. Ini adalah masalah yang bagus untuk dimiliki. Tingkat pencapaian jalur gelapnya adalah Grandmaster, dia dapat menggunakan Gu abadi batas gelap dan Gu abadi ketekunan sebagai inti untuk membuat jurus pembunuh abadi baru. Jurus pembunuh abadi ini akan memungkinkannya untuk menyembunyikan dirinya. Tingkat pencapaian jalur formasinya meningkat, Fang Yuan memiliki ide baru tentang cangkang Vajra. Ini membuatnya sangat tersentuh. Cangkang Vajra asli menggunakan Gu abadi pikiran Vajra dan Gu abadi ketekunan sebagai intinya, tetapi dalam konsepnya, jika dia dapat menambahkan Gu abadi kehati-hatian dan beberapa Gu mortal jalur formasi, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah alam mimpi Zhang Li, yang berikut ini tidak cocok untuk dijelajahi. Fang Yuan mulai mengalihkan fokusnya, memodifikasi cangkang Vajra jurus pembunuh abadi. Tepat saat Fang Yuan dengan cepat meningkatkan kekuatannya, Tai Miansen tiba di depan Qiao Zikai dan Wu Yong. Gu abadi peringkat 7 ini mengenakan seragam bela diri, dada dan kakinya ditutupi baju besi tipis, ada topeng besi tebal di wajahnya. Dia tidak membawa topeng untuk dipakai, itu adalah sifat dari mengolah warisan sejati topeng besi. Semua dewa abadi yang mengolah warisan sejati ini harus memiliki hati yang adil, mereka juga seringkali merupakan orang-orang yang paling terampil di perbatasan selatan dalam menyelidiki kebenaran. Setelah melihat kedua mayat itu, Tai Miansen menyatakan, itu bukan Qiao Zikai. Qiao Zikai mengembuskan napas. Siapa itu? Tanya Wu Yong. Seseorang meniru jurus pembunuh abadi miliknya, patung kayu pembunuh. Ini adalah sesuatu yang pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Tai Miansen menjawab, Tuan Wu Yong, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Dewa Iblis 7 Ilusi. Wu Yong mengerutkan kening, maksud Anda pewaris warisan sejati 7 ilusi. Dikatakan bahwa dewa abadi yang mewarisinya akan memiliki metode untuk meniru hampir semua metode yang digunakan oleh dewa abadi di dunia ini. Tai Miansen, benarkah itu? Tai Miansen mengangguk, menara penindas iblis milik klan kami dulunya berisi dewa iblis 7 ilusi. Kami tidak berhasil mendapatkan isi dari warisan sejati 7 ilusi, tetapi kami tahu banyak rahasianya. Warisan sejati 7 ilusi ini memiliki 7 lapisan yang berbeda. Pewaris dapat memilih untuk mewarisi salah satu lapisan atau mendapatkan warisan sejati 7 ilusi yang lengkap. Namun, setelah mewarisi satu warisan sejati, mereka harus menyetujui satu syarat, di masa mendatang, mereka harus melakukan sesuatu untuk seseorang. Mengambil semua 7 lapisan berarti 7 syarat. Klan kami telah merancang metode untuk menemukan pewaris 7 ilusi, dan membedakan metode mereka. Saya menggunakannya sebelumnya, ini tidak diragukan lagi adalah Dewa Iblis 7 Ilusi. Menarik, Wu Yong mengangguk, mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan jika mereka tahu kebenarannya, lalu kenapa? Siapakah Dewa Iblis 7 Ilusi? Kekuatan atau orang mana yang ada di belakang mereka? Wu Yong masih belum tahu jawaban untuk masalah ini. Namun pada saat berikutnya, kata-kata Tai Miansen meredakan kerutan di dahi Wu Yong.